Zep Friends, sekarang coba yuk kita berandai-andai kalau kita punya uang nganggur 100 juta rupiah di tabungan. Kira-kira kalau Zep Friends mau dipakai buat apa? Traveling, beli kendaraan, DP rumah, atau mau disimpan aja untuk kebutuhan masa depan? Hai Zep Friends, selamat datang lagi di Zep Finance TV. Untuk yang baru mampir, salam kenal. Saya Prita Gozi, CEO Zep Finance. Pops Clinic 1 ini kita akan mencoba memberi solusi untuk salah seorang Zep Friends yang juga seorang single mom. Nah, sebelum kita bahas nih kasusnya, saya mau ngucapin terima kasih untuk para single mom. Ada banyak kan single mom yang merangkap sebagai tulang punggung keluarga di luar sana. Sulit pasti, aku tahu banget deh. Berat, beban, atau tanggung jawabnya sudahlah jangan ditanya lagi. Menjadi seorang ibu saja sudah sulit, apalagi ketika harus mengambil peran ganda dalam mendidik anak. Sekali lagi terima kasih kalian sudah mau terus berjuang. Nah, kita juga mau mengusahakan yang terbaik dan saya yakin Zep Friends yang single mom di luar sana bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Terus semangat ya! Oke, sekarang kita coba dengarkan curhatan Zep Friends yang masuk ke Pops Clinic ini dulu yuk. Halo tim Zep Finance, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadine, seorang single mom yang punya satu anak berusia 1,5 tahun. Suami saya baru saja meninggal beberapa waktu lalu, dan saat ini saya baru saja diterima menjadi PNS. Sepeninggalannya suami, saya mendapatkan uang jaminan sebesar 100 juta rupiah. Selain itu, saya juga punya tabungan pendidikan 100 ribu rupiah per bulan dengan jangka waktu 6 tahun. Namun yang saya ingin tanyakan adalah, seandainya dana jaminan kematian tersebut saya gunakan semuanya untuk pembelian rumah yang seharga 183 juta, itu bagaimana? Tentunya akan berakibat pada habisnya tabungan yang saya punya nanti. Saat ini income bulanan saya sendiri didapat dari gaji sebesar 3,1 juta rupiah dan bunga deposito 300 ribu rupiah. Jadi totalnya per bulan saya mendapat 3,4 juta rupiah. Sementara yang dikeluarkan tiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari 2,3 juta dan 400 ribu untuk ditabung. Total pengeluaran bulanan saya jadinya 2,7 juta. Dengan begitu tiap bulannya ada free cash flow sebanyak 700 ribu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk aset kas atau liquid saat ini ada dana deposito 100 juta rupiah. Sementara untuk aset konsumsi ada motor senilai 10 juta, handphone 3 juta, dan laptop 6 juta. Sebelumnya, terima kasih Mbak Nadine yang sudah mau berbagi cerita dengan Zep Finance. Semoga Mbak Nadine dan anak diberi kekuatan dan juga kesabaran. Nah, sebelum saya kasih solusi nih bisa dilakukan oleh Mbak Nadine dan juga untuk Zep Friends yang mungkin memiliki permasalahan finansial yang sama dan merasa memerlukan bantuan kami, bisa kok mengirimkan detail permasalahan dan kondisi finansial yang ada saat ini. Siapa tahu permasalahan kamu yang akan kami bahas di sesi Pops Clinic yang akan datang. Oke, kembali lagi ke curhatan Mbak Nadine. Kalau saya lihat kondisi finansial Mbak Nadine ini secara keseluruhan sudah sehat. Tapi ada beberapa poin yang ingin saya sarankan. Pertama, baiknya kita sisihkan sebagian dari dana jaminan kematian suami sebagai dana darurat. Kalau dari curhatannya tadi sih, sepertinya Mbak Nadine belum punya nih dana darurat khusus. Berdasarkan rincian, maka kebutuhan dana darurat Mbak Nadine adalah 12 kali 2,3 juta rupiah atau sebesar 27,6 juta rupiah. Nah, sekarang alokasikan dana deposito yang ada sebesar 28 juta sebagai dana darurat ya. Nantinya jangan lupa untuk menyesuaikan saldo dana darurat ketika kebutuhan hidup Mbak Nadine sudah mulai berubah. Tempatkan minimal 3 kali pengeluaran di rekening tabungan terpisah. Sementara selebihnya bisa di reksadana pasar uang atau deposito. Lalu sebelum mengalokasikan sisa dana di deposito sebagai DP rumah, sebaiknya kita periksa dulu nih apa saja pengeluaran tahunan yang akan jatuh tempo. Contohnya bayar pajak, dana sekolah anak atau lainnya. Maka tempatkan dana tersebut di rekening yang terpisah. Nah baru deh lebihan dananya kita gunakan untuk DP rumah dan biaya-biaya lainnya. Karena pembelian dengan KPR, pastikan cicilan bulanan tidak lebih dari 30% penghasilan. Dari curhatan tadi, saya yakin nih saat ini Mbak Nadine sudah sangat disiplin menyisihkan penghasilan bulanan untuk dana pendidikan anak. Agar dana yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan, jangan lupa untuk hitung. Nah, sesuaikan dengan tiap jenjangnya dengan menggunakan kalkulator dana pendidikan yang ada di website zepfinance.co.id. Zep Friends yang lain juga bisa coba loh, dan nanti kita sesuaikan instrumen investasi dengan jangka waktu yang dibutuhkan.
Oke, sekarang kita ngobrolin tentang rumah tinggal. Pembelian rumah tinggal adalah salah satu keputusan terbesar dalam kehidupan seseorang. Selain nih secara nominalnya cukup besar, pembelian pun ditujukan untuk penggunaan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Oleh sebab itu, sebelum melakukan pembelian rumah tinggal, ada beberapa poin yang sebaiknya dipertimbangkan, termasuk oleh Mbak Nadine. Oke, yang pertama, ketersediaan uang muka. Pada umumnya membutuhkan uang muka setidaknya 30% dari harga jual dan biaya-biaya lainnya. Sebagai contoh nih, pembelian rumah tinggal senilai 183 juta rupiah akan membutuhkan uang muka idealnya 54,9 juta. Nah, kedua, kemampuan untuk membayar cicilan pinjaman. Setiap bulan, penghasilan dapat dialokasikan hingga 30% untuk membayar cicilan KPR. Jika free cash flow saat ini adalah 700.000, maka cicilan pinjaman yang bisa diambil sebenarnya hanya maksimal 1 jutaan rupiah setiap bulannya saja. Ketiga, kemampuan membayar biaya-biaya pemilikan rumah. Pahami juga bahwa memiliki rumah sendiri harus siap dengan kemampuan membayar berbagai biayanya. Nah, semoga solusi yang saya jabarkan tadi bisa membantu Mbak Nadine maupun para single mom di luar sana yang mungkin punya permasalahan yang sama. Nah, jangan lupa, masih banyak loh beberapa video lain di Zep Finance TV terkait financial planning dan investasi yang bisa kamu tonton, termasuk Pops Clinic. Sampai di sini dulu ya Zep Friends, Pops Kliniknya. Saya Prita Gozi pamit undur diri. Jangan lupa untuk share, like, dan nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Zep Finance TV. Bye!